pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar orang-orang kafir berpikir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta semua makhluk inilah yang paling berhak untuk disembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan bahasan kita pada tafsir Ibnu Katsir dan masih pada firman Allah Subhanahu wa taala akhir surah Al-Ghasyiyah. Di pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan tafsir Ibnu Katsir surah Al-Ghasyiyah ayat yang ke-17 sampai ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Yang artinya adalah, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar orang-orang kafir berpikir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta semua makhluk inilah yang paling berhak untuk disembah. Dan untuk orang-orang yang beriman, maka 4 perkara ini juga bisa menjadi bahan tadabbur, bahan renungan. Karena ketika seorang mentadabburi, merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada ciptaannya, iman seseorang pasti bertambah.
Untuk orang-orang kafir waktu itu, ketika diperintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang gaib pastinya, untuk mendekatkan pemahaman kepada mereka, Nabi Muhammad SAW memberikan pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka berpikir, jika makhluk-makhluknya ini yang dahsyat-dahsyat ini Anda bisa saksikan, maka seharusnya Anda berpikir bahwasanya kedahsyatan makhluk-makhluk ini menunjukkan dahsyatnya Sang Pencipta, agungnya Sang Pencipta. Karena mereka selalu mengaitkan keimanan dengan sesuatu yang mereka harus lihat dulu, harus mereka indra dulu. Monggo, semua ini bisa Anda indra. Anda bisa melihatnya, tentang gunung, tentang unta. Langit Anda bisa melihatnya, gunung-gunung demikian. Bahkan sebagian mungkin di antara kita di masa mudanya menaiki yakni gunung tersebut, yakni dia mungkin anak pencinta alam, atau bumi, semua kita berpijak di atasnya. Ini adalah perkara-perkara zahir yang seharusnya membuat seorang berpikir. Kayak onta. Kenapa disebutkan onta? Kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Juga di antaranya perkataan Imam Ibnu Katsir adalah selain ini contoh terdekat yang Allah Subhanahu wa taala bisa berikan untuk orang-orang di masa itu, karena mereka bukan cuma sapi dan kambing. Mereka bergumul dengan onta jauh lebih banyak. Karena keutamaan yang dimiliki onta tidak dimiliki sapi dan kambing. Onta itu yakni tentunya dagingnya bisa dimakan, sapi demikian, kambing demikian. Oke, sama. Susunya pasti bisa diminum, semua juga sama. Tapi onta bisa dikendarai. Sapi tidak. Kambing apalagi. Sekalipun bisa, mungkin tidak untuk perjalanan yang jauh. Sekalipun bisa, mungkin tidak pernah akan bisa menembus padang pasir di masa itu. Bahkan disebutkan oleh para ulama di antara keutamaan unta itu, semua kita juga tahu ya bagaimana dia menyimpan atau bisa menyimpan air. Pian kalau saksikan unta itu minum, itu kayak manusia minumnya. Bukan seperti binatang yang lain ketika mereka hanya menggunakan lidahnya untuk minum dengan menjilat. Unta itu betul-betul dia tenggak. Dan kemudian dia bisa simpan di punuknya untuk beberapa hari. Bisa jadi pakaian yang dipakai para rider MotoGP itu terinspirasi dari onta. Di sini itu. Itu betul-betul isinya air, Pak. Iya, tidak sedikit nyambung ke pakaian mereka, nyambung ke helm. Apalagi mungkin ketika di musim yang sangat panas atau di negeri yang sangat panas kayak kita kemarin, dan mereka harus race 1 jam, itu perlu minum. Bahkan yang ulun tahu ya, keluar dari bahasan sedikit, semua rider F1 itu setiap selesai race itu turun beratnya 5 kilo karena berkeringat. Jamaah sekalian rahimakumullah, belum lagi kemudian matanya. Onta diciptakan dengan beberapa layar diciptakan untuk matanya, karena untuk menghadapi padang pasir. Belum kemudian kulitnya. Anda akan dapatkan bagian kaki unta itu ada bagian kerasnya sejak terlahir mereka seperti itu. Bukan kayak kita misalnya latihan push up kemudian dengan 2 ini kemudian kita ngapal gitu bahasa Jawanya, kapalan. Enggak, unta terlahir dengan itu. Karena mereka ketika mau duduk, itulah yang mereka akan letakkan lebih dulu. Dan yang mereka letakkan kepadanya adalah pasir yang sangat panas. Belum lagi kemudian spesialnya dagingnya, di mana seorang bahkan harus berwudu ketika selesai makan daging onta. Karena memang luar biasa, yakni mempengaruhi pemakannya. Ya, you are what you eat. Bahasa Halabiunya, kamu adalah apa yang kamu makan. Makanya zaman dahulu
Kata Syekhulun waktu itu, kami ini orang-orang kuat, kami orang-orang pemberani. Kenapa? Karena kami selalu makan onta di masa itu. Sekarang Syekh, wah lemah. Sekarang Syekh, wah mungkin ada rasa takut. Kenapa? Makannya ayam. Jadi kamu adalah seperti apa yang kamu makannya. Orang yang sukanya makannya babi, ya biseksual lah. Ya pasti. Yang babi itu betina, ayo, yang jantan hajar. Babi itu, pemakan dagingnya, kayak gitu pasti sifat seksualitasnya. Perempuan, ya standar, laki-laki, ayo. Nauzubillah. Jamaah sekalian, kembali lagi kepada keutamaan unta. Di antaranya unta itu adalah binatang yang disebutkan kuat sekali hafalannya. Ustaz Al-Fadil Firanda menyebutkan dalam salah satu ceramahnya, beliau menyebutkan satu pengajian khusus keutamaan unta. Beliau sebutkan satu cerita bagaimana para peternak unta di Saudi Arabia pernah untanya itu hilang di Tabuk. Tabuk itu 700 kilo dari Madinah. Waktu berlalu balik ke Madinah sendirian. Ya, mungkin dia juga nyetop mobil di pinggir jalan ya. Madinah. Enggak, disebutkan dia kembali. Tidak seperti yakni binatang yang lain dan lain sebagainya. Keutamaan demi keutamaan. Walaupun di saat yang sama disebutkan unta yakni binatang yang pendendam. Anda sakiti unta mungkin di 2023 ini misalnya, masih hidup dia 10 tahun kemudian bertemu dia dengan Anda, ada kesempatan dia untuk meninjak Anda, dia akan lakukan, dia akan ingat. Dia akan ingat. Atau mungkin juga backflip, wah, mungkin dia akan ini nambah hari menyakiti unda ini aja. Kenapa unta? Diketek-keteknya telinga unda ya. Onta. Diingat akannya, Bian. Nanti ada kesempatan ditinjaknya tuh, Bang. Wallahu a'lam bishawab. Tinjaknya, bantingnya. MMA ya. Lanjut. Langit mudah sekali kita melihatnya. Bangunan yang luar biasa indah. Ya, dia seperti bangunan. Saya seperti atap tapi tidak ada tiangnya. Ya seperti atap. Oke, ketika tidak ada tiang harusnya ada cantelan seperti kanopi. Pun tidak ada. Luas luar biasa, tinggi luar biasa, seperti atap tapi tidak jatuh padahal tidak ada tiang. Warnanya yang Allah pilih kata Syekh Abdul Razak luar biasa, pas, indah luar biasa, dipilihnya warna biru. Ya, harusnya dipilihnya itu hitam, putih, hijau, merah. Iya, bendera Palestina ya. Warnanya biru, indah sekali luar biasa. Tidak ada celah, tidak ada lubang. Dan Anda bisa menyaksikannya. Harus seseorang ketika melihat, untuk yang kafir ya, wah makhluk semegah ini ya kali terbuat kemudian berdasarkan sebuah ledakan atau bom. Enggak ada penciptanya, ada yang bikin. Hingga seindah itu, hingga kemudian bisa dinikmati. Apalagi yang sering bepergian naik pesawat, kemudian cuacanya cerah, wah indah sekali Pak di atas itu Pak. Luar biasa dengan awan-awannya, apalagi kemudian awan cahaya matahari menembus awannya, misalnya pengen tulak sungsung gitu loh, tulak jam 6-an, matahari belum naik misalnya, pas pian pergi matahari naik, luar biasa, indah luar biasa. Untuk orang yang beriman, iman dia pasti bertambah. Tidak Allah ciptakan ini untuk sia-sia, untuk semua kita untuk mentadaburinya. Kemudian gunung-gunung yang begitu kokoh, yang begitu kuat. Dia pasak untuk bumi ini hingga kemudian kita tidak bergoyang, berguncang. Walaupun nanti di akhir zaman ia seperti angai-angai disebutkan dalam firman-Nya. Apalagi kita sebagai manusia. Gunung saja seperti angai-angai. Apalagi kemudian kita sebagai manusianya. Makanya, dan yang terakhir bumi yang ia hamparkan. Harusnya mereka berpikir, Anda ingin lihat, Anda ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang gaib, ini loh, lihat ciptaannya. Dan Nabi Muhammad hanya sebutkan 4, tapi inilah yang paling dekat untuk kemudian mereka fikirkan karena mereka bisa mengindranya langsung. Bahkan disebutkan, kita sudah sebutkan di pertemuan yang lalu, riwayat dari Imam Nukathir,
Ulama di masa itu, mereka ketika mengajarkan pada muridnya ayat ini, mereka langsung ajak murid-muridnya keluar. Ayo kita keluar. Untuk melihat langsung bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan pertanyaan-pertanyaan ini. Karena ada di luar langsung. Onta ada mungkin di masa itu, di parkiran misalnya. Di parkiran onta misalnya. Iya. Walaupun tentunya tidak ada onta yang ceper ya. Ditatak batisnya ya Allah. Dimodif ontanya. Kemudian langit langsung bisa lihat, gunung langsung bisa lihat, apalagi gunung. Luar biasa kalau di kita, ulun pernah naik sampai puncak itu Merbabu, itu tanah. Makanya dibikinkan jalan setapak, bahkan sebagian antara jalannya kanan kiri itu terjaga badan kita, jalannya itu selebar 0,5 meter sampai ke puncak, tapi tanah kanan kiri. Di Saudi Arabia, batu semua, cadas. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, setelah itu, Allah Subhanahu wa taala menerangkan pada Nabi Muhammad akan tugasnya. Artinya, sekalipun mereka telah melihat begitu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah, tugas kamu Muhammad hanya menyampaikan. Mungkin di antara mereka ada yang tergugah, di antara mereka betul-betul ada yang mentadabburi. Tapi juga ada yang tidak. Tapi ingat, tugasmu hanya menyampaikan. Gak bisa kamu paksakan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala pelajaran kita hari ini. Ayat 21 sampai terakhir, 21 sampai 26. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ghasyiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir innama anta mudzakir, lasta 'alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum." Yang artinya adalah fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Sama juga dengan semua kita. Kita hanya memberikan peringatan. Kita tidak memiliki hati seseorang. Itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau misalnya menanamkan pada dirinya hal ini, bahwasanya kita hanya pemberi peringatan, kita hanya menyampaikan, tugas kita hanya menyampaikan. Ketika dakwah seorang tertolak, maka dia tidak akan sakit hati atau bahkan mungkin depresi, kemudian berhenti dakwah. Karena goal Anda salah kalau begitu. Sampaikan saja. Karena Nabi Muhammad saja tugasnya sama, hanya menyampaikan. Tapi menyampaikannya dengan jelas. Al-balaghul mubin, menyampaikan ilmu itu harus jelas. Sampai orang yang kita sampaikan kepadanya ilmu itu faham. Mungkin istri, suami kepada istrinya, orang tua kepada anaknya, atau juga berlaku sebaliknya, istri kepada suaminya, walaupun tentunya tantangannya lebih berat, atau anak kepada orang tuanya, walaupun tantangan lebih berat, karena kuasa itu ada pada orang tua, ada pada suami. Mereka tonjolkan egonya, selesai sudah. Tidak sedikit kemudian seorang menolak dakwah yang disampaikan istrinya karena ego dia sebagai suami. Tidak sedikit orang yang menolak dakwah anaknya karena ego dia adalah sebagai orang tua. Monster sebenarnya ego ini. Tapi tugas kita hanya menyampaikan saja. Faham dia dengan yang kita sampaikan, maka tugas kita selesai. Tapi karena mereka ini adalah keluarga kita gitu ya mungkin di momen-momen yang lain bisa diulang. Karena satu kali saja Anda menyampaikan dan orang yang Anda sampaikan kepadanya ilmu itu faham, tugas Anda sudah selesai. Silakan berpindah kepada orang yang lain. Kata Nabi Muhammad SAW, khutbah Jumat, Ustaz Hafiz tadi Jumat, bahwasanya wa amrum bil ma'rufi shadaqah wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Memerintahkan orang kepada yang baik-baik itu berpahala seperti sedekah. Melarang orang dari yang buruk-buruk itu sedekah berpahala.
Ya jamaah, terkadang tidak semua kita bisa bersedekah dengan hartanya. Kan inti hadis itu, sebagian sahabat yang miskin kan iri kepada sahabat-sahabat yang kaya. Salatnya sama, puasanya sama, tapi bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Dan Nabi Muhammad berikan solusi untuk para sahabat yang miskin ini. Tahlilmu sedekah, tahmidmu sedekah, takbirmu sedekah, tasbihmu sedekah. Kamu memerintahkan orang kepada kebaikan sedekah, kamu melarang orang dari yang buruk sedekah. Kamu menggauli istrimu dengan hasrat seksualmu sedekah. Bertanyalah seorang sahabat, apakah seorang akan mendapatkan pahala ketika menggauli istrinya? Harusnya kan itu perkara yang lumrah biasa aja dong. Manusiawi. Seorang melampiaskan atau ingin melampiaskan hasrat seksualnya kepada pasangannya. Kata Nabi Muhammad, bukankah jika dia lampiaskan pada perkara yang haram, dia akan berdosa? Ya wahai Rasul. Nah, sekarang dia melampiaskannya kepada perkara yang halal, yaitu istrinya. Maka dia berpahala. Nabi Muhammad berikan solusi. Itulah diantara yang mendorong kita selalu untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya. Sesuai juga dengan lingkup masing-masing. Keluarga itu yang paling dekat. Keluarga itu yang paling dekat. Jangan sampai kemudian turun kepada rumah tangga kita misalnya, atau di keluarga kita misalnya azab karena kita kemarin tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena kemarin kita mengilmui ada ketaatan sedang ditinggalkan, ada kemaksiatan sedang dilakukan, kita mengilmuinya. Padahal waktunya tepat, kita bisa menata kata-kata untuk berdakwah, tapi kita memilih untuk diam. Ketika azab turun, telat. Ketika azab turun, maka sudah terlambat. Suami mendiamkan kemaksiatan istri atau sebaliknya. Orang tua mendiamkan kemaksiatan anak atau sebaliknya. Ya, ponakan mendiamkan kemaksiatan paman bibinya atau sebaliknya. Maka tetap harus amar ma'ruf nahi munkar, tapi ingat, tugas kita sama seperti tugas Nabi Muhammad SAW, yaitu menyampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka berikanlah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Sampai beliau pun SAW tidak bisa mengislamkan pamannya Abu Thalib. Karena hidayah itu ada dua. Hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Hidayatul irsyad itu adalah hidayah jenisnya hanya memberikan arahan. Seperti ulun sekarang kepada pian, atau sebagian pian kepada keluarga pian, hanya berikan arahan saja. Ini lo perintah Allah, ini larangan Allah, gini cara memaknainya. Hanya itu saja. Apakah orang yang kita sampaikan kepadanya arahan tersebut menerima? Itu sudah bukan kemampuan kita. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua, hidayah itu taufik. Hidayah yang jenisnya itu adalah taufik. Waffaqa yuwaffiqu taufik, pencocokan. Di antara maknanya pencocokan yang terjadi atau yang ada di Lauhil Mahfuz. Ulun sering menerjemahkan dengan pelunakan hati dan jiwa. Hingga orang itu, istri kita menerima nasihat kita, itu taufik dari Allah. Anak kita menerima nasihat dari kita, itu taufik dari Allah. Bukan karena Anda jago, bukan. Bukan karena Anda menguasai jalil luar biasa, Anda memiliki retorika yang luar biasa. Walaupun itu pendukung pasti ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melunakkan hati mereka hingga mau menerima. Jamaah sekalian rahimakumullah, jika Nabi Muhammad saja kepada pamannya Abu Thalib tidak bisa berikan taufik, apalagi kemudian selain Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau Anda tanamkan bahwasanya tugas Anda atau tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad seperti tugas beliau, hanya pemberi peringatan, hanya menyampaikan nasihat, bukan merubah, Anda tidak akan kecewa. Ada yang mendengarkan, alhamdulillah, itu yang kita inginkan. Ada yang tidak mendengarkan, ya mungkin cara salah mungkin salah. Bahan introspeksi aja. Mungkin timingnya salah. Mungkin bahan introspeksi.
Tapi yang jelas juga saya sudah selesai. Allah alam bisa. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir." Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Ya, Nabi Muhammad tidak punya kuasa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kuasa. Di antara kuasa Allah Subhanahu wa taala ya untuk kita ini orang-orang yang beriman. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala lunakkan hati kita semuanya hingga menerima Islam. Hingga menerima nasihat. Menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Allah yang punya kuasa atas diri kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Surah An-Nisa itu, saya tapi lupa ayat berapa. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali satu, untuk ditaati, dua, berdasarkan izin Allah. Artinya ketaatan seseorang ketika terjadi itu berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang inginkan kebaikan untuk Anda. Maka yang kata Nabi Muhammad SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa orang yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia mudah untuk memahami agama. Anda mudah faham ketika disampaikan materi agama, itu di antara ciri-ciri Allah ingin Anda baik. Itu sudah ciri-ciri. Tapi kalau misalnya gitu ya, bebel gitu ya, nggak paham-paham, padahal penyampaiannya sederhana, padahal penyampaiannya biasa. Karena memang basicnya mudah agama Islam, nggak jelimet, nggak ruwet. Tapi kok susah pahamnya? Nah ini kita takutkan Allah tidak menginginkan kebaikan untuk kita. Tapi apakah kemudian kita pasrah? Ya tidaklah. Tetap kemudian berusaha terus agar kemudian mudah untuk memahami agama. Ada usaha juga dari kita untuk memahami agama. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Ya, tugas kamu sampaikan saja, tapi kamu nggak punya kuasa. Ini untuk Nabi kita Muhammad ya. Ini untuk Nabi kita Muhammad. Illa man tawalla wa kafar. Tetapi orang yang berpaling dan kafir, fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar atau yang paling besar. Karena Allah sebutkan di sini akbar, yang paling besar. Maksudnya yakni azab yang paling pedih, menghinakan. Bahkan pintu langit pun tidak dibuka untuk mereka. Sampai Allah dalam lafaznya ketika hiperbola atau bersangatan, la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Di sini bersangatannya, di sini lebaynya. Hingga onta bisa masuk lubang jarum. Maksudnya mustahil. Allah bersangatan dalam firman-Nya, Nabi Muhammad bersangatan dalam sabdanya. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga terkadang bersangatan, yaitu lebay. Untuk menguatkan satu makna, seorang boleh mengatakan dengan berlebihan. Kalau ini mustahil. Allah bikin istilah itu mustahil. Sama seperti misalnya lebaynya Nabi Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya, mustahilnya orang yang takut akan azab Allah masuk neraka itu mustahil. Orang yang punya rasa takut. Bukan orang yang nantang-nantangin, bukan. Orang punya rasa takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala, kata Muhammad, mustahil masuk neraka. Sama seperti mustahilnya, berikut bersangatannya, begitu lebaynya, berikut lebaynya. Sama seperti mustahilnya ketika air sudah dikeluarkan dari ujung ketel, dia tidak akan balik ke atas. Karena dari atas ke bawah air itu turun, nggak akan balik. Seperti itulah mustahilnya orang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala kalau dia takut, apalagi sampai nangis. Karena dosa kita terlalu banyak, buruk, bahkan sebagian di antaranya berkaitan dengan sama anak Adam. Anda menangisinya, Anda takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala, mustahil Anda masuk neraka. Sabda Nabi Muhammad SAW,
contoh lebaynya beliau dalam sabdanya. Agar semua kita memiliki harapan. Agar semua kita berbahagia. Memang Nabi Muhammad terkadang menakut-nakuti. Jangankan Nabi Muhammad, Allah terkadang menakut-nakuti. Tapi juga kan ada kabar gembira yang beliau SAW sampaikan. Itulah metode dakwah memang. Ada kabar gembira, ada ancaman. Ada janji, ada ancaman. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sebutkan di sini. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini di antara dalil bahwasanya semua kita akan dibangkitkan. Ini di antara dalil bahwasanya semua kita akan dibangkitkan. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi di Arba'in Nawawi, itu hadis yang terakhir. Ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, Allah sudah muliakan kita dengan cara memanggilnya, tapi terkadang kita cuek, terkadang kita acuh. Padahal Allah manggil kita langsung dengan keutamaan dan kemuliaan yang kita miliki, anak Adam. Allah tidak panggil, hai manusia, enggak. Hai anak Adam. Allah yang memuliakan kita. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, lau ataitani, jika kamu nanti mendatangiku. Artinya setelah kematian yang di depan mata semua kita masing-masing, kita semua nanti akan dibangkitkan karena akan mendatangi Allah. La ataitani biqurabil ardi khataya, kamu mendatangiku nanti membawa sepenuh bumi dosa. Kata Syekh Utsaimin, seluas, seberat, seisi. Ini diantara juga lebaynya Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan makna. Sebanyak apapun dosamu, sebanyak apapun dosamu, supaya orang tidak berputus asa. Karena terkadang yang bikin putus asa itu orang-orang sekitar kita juga, Pak. Kita sudah banyak dosa gitu ya, masa lalu kelam gitu ya. Tapi orang-orang sekitar, ya mungkin kita salah teman juga ya, malah membuat kita lanjut dengan kemaksiatan. Padahal mungkin ada niat untuk bertaubat ya, tapi waduh teman-teman, wah ngapain lah ente taubat? Dosa ente terlalu banyak ente daripada anak. Masa lalu hitam sekali, nggak mungkin diampuni sudah. Nggak layak kamu ke masjid, tau nggak? Tubuh kamu itu loh, misalnya nih. Terkadang sebagian teman juga tidak bijak menyikapi sebagian teman yang lain. Mungkin di masa lalunya pernah melakukan kebodohan dengan memiliki tato misalnya. Percuma ente sholat. Waduh, ini orang pengen taubat. Ini intinya salah teman ya. Coba pilih teman yang baik. Wah, siapa nih udah bertato? Sudah, masa lalu. Tapi kelihatan benar, masa lalu siapa lagi? Hendak pang menghapus, tapi larang. Iya, kada apa-apa. Menyemangati terus. Sudahlah, itu masa lalu. Ya terkadang kalau Anda, bukan terkadang, kalau teman salah, ya udah. Pengen baik itu nggak bisa. Makanya Nabi Muhammad memberikan permisalan teman yang baik itu seperti pedagang minyak wangi. Dia bisa kasih kamu minyak wangi, kamu bisa beli darinya minyak wangi, atau minimal kamu dapat bau yang sedap. Kenapa? Selalu bergaul dengan pedagang minyak wangi. Pasti diceritakannya sekali dua kali. Dia mungkin ingin jual sebenarnya, cuman dia pasti kasih gratisan dulu, mungkin seculit dua culit. Ada nang hanyar ya. Wah. Besok kayak itu pulang dengan aroma yang berbeda-beda. Yang hari ketiga, kenapa baunya kenapa aneh? Ini esensnya kantut ya. Waduh.
Bisa ya? Emang bisa ya? Ya enggak ya, itu dari saya aja biar nggak ngantuk ya. Masa parfum baunya bau kentut kan nggak ada ya, ada. Ini esennya dari roti gitu lah. Jadi kayak bau roti gitu. Besoknya ini bau selai. Iya. Jadi masuk masjid serasa toko roti. Ya jamaah, teman baik itu seperti itu. Kita bisa minta nasihat, dia bisa beri kita nasihat, atau minimal kita dapat imbas yang baik. Kenapa? Teman kita baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, lalu lanjutkan. Ini di antara dalil semua kita akan kembali. Kata Nabi Muhammad, Allah berfirman, wahai anak Adam, jika kamu mendatangiku, berarti kan nanti di hari kiamat, membawa sepenuh bumi dosa. Banyak luar biasa. Tapi kamu mendatangiku, kamu menjumpaiku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun. Wah, ini kabar gembira luar biasa ini. Tapi kamu tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun. Tapi dosanya banyak banget nih. Sepenuh, seisi, seberat, seluas bumi. Dosa semua. Mungkin sejak balik dosa aja. Tapi dosanya mungkin berkaitan sama Allah ya, bukan berkaitan sama anak Adam ya, karena itu harus diselesaikan sama anak Adam. Ini betul-betul dosa kepada Allahnya banyak kewajiban mungkin yang dia tinggalkan, banyak kemaksiatan yang mungkin dia terobos. Allah sebutkan istilahnya sampai seluas bumi, banyak banget, puluhan tahun, tapi nggak syirik. Nah ini pentingnya orang belajar, pentingnya selalu menyampaikan keutamaan tauhid. Tapi bukan untuk mendorong, pokoknya selama pian bertauhid, bermaksiat apapun silakan. Oh ini enggak gitu maknanya. Karena sangat mungkin kemaksiatan demi kemaksiatan ketika dia numpuk, menggiring Anda kepada kesyirikan. Karena hati sudah menghitam, kemudian diberikan tawaran kesyirikan, mungkin dia akan ambil. Ini kabar gembira, maknai sebagai kabar gembira. Bahwasanya orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuninya. Kata Nabi Muhammad, Allah berfirman, la ataituka biqarabiha maghfirah. Aku akan mendatangimu dengan membawa sepenuh, seberat, seisi, seluas bumi juga maghfirah, ampunanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah dari kata bahasa mighfarah itu artinya tutup. Mighfar itu artinya tutup. Artinya dosa-dosa itu Allah tutupi semua, selesai. Subhanallah. Tapi tentunya Allah adil ya. Ketika kita di ayat berikutnya, ketika kita bersalah ya Allah adil ya. Allah sangat mungkin mengazab kita sesuai dengan kesalahan yang kita lakukan. Tapi Allah juga Maha Pengampun. Bahkan satu-satunya asma dan sifat Allah yang datang dengan 3 wazan, timbangan bahasa Arab yang berbeda, itu hanya Maha Pengampun. Ghafir, Ghaffar, Ghafur. Yang lain nggak ada. Maksimal mungkin 2. Al-Qadir, Al-Muqtadir, 2. Ya, tapi kalau Ghaffar itu 3. Istimewa sekali dia karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kabar gembira. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Semua kita akan kembali. Karena keyakinan orang-orang kafir bahwasanya kalau sudah meninggal selesai. Apakah Allah akan bangkitkan kami ketika kami sudah menjadi tulang belulang, ketika kami sudah bersatu dengan tanah? No, kata Nabi Muhammad, semua kita akan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amal yang telah kita lakukan. Thumma inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab atau menghitung amal mereka. Jika baik, surgalah balasannya. Jika buruk, na'udzubillah, nerakalah balasannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya masuk saya. Belum. Ya, karena belum baca tafsirnya. Jadi kita rapel ya. Bulan lalu ulun ada berhalangan tidak ngisi, jadi kita rapel ya. Ke satu pengajian itu sejam, jadi 2 jam ya. Besok libur juga Pak ya, santai. Oke, kita sebutkan tafsirnya. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala,
Mana ini? Ya. Berkata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya surah Al-Ghasyiyah ayat 21 sampai terakhir. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka berikanlah peringatan karena sesungguhnya engkau hanyalah memberi peringatan. Kata Imam Ibnu Katsir menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir innama anta mudzakir." Maka berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Fadzakir, maka berikanlah peringatan, ya Muhammad, hai Muhammad. Perintah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dan di antara tempat yang paling sering Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan pada manusia, tentunya di pasar. Selain tentunya untuk mengajarkan kepada banyak para sahabat bagaimana adab jual beli, fikih jual beli. Tapi di saat yang sama Nabi Muhammad SAW berdakwah untuk orang-orang yakni kafir. Karena disitulah tentunya tempat berkumpulnya banyak manusia. Bahkan di antara faedah ayat-ayat yang terputus-putus, huruf-huruf hijaiyah di awal-awal surah, itu di antara faedahnya kan agar orang-orang waktu itu mengalihkan perhatiannya pada Nabi kita Muhammad SAW. Kapan? Di pasar. Alif Lam Mim. Mereka tahu itu huruf hijaiyah. Oh, ini bahasa saya kok. Tapi habis ini Muhammad mau ngomong apa ya? Karena mereka tahu bagaimana jujurnya Nabi kita Muhammad SAW. Penasaran juga sebenarnya mereka Muhammad habis ini mau ngomong apa. Dan mereka tahu itu firman Tuhan. Nah, akhirnya mereka teralihkan perhatiannya pada Nabi kita Muhammad SAW untuk mendengarkan ayat-ayat berikutnya. Yasin, Toha, apalagi Kaf, Ya, Ain, Shad. Semua huruf hijaiyah. Terputus-putus di awal surah. Tidak disebutkan tafsiran tentangnya, tapi disebutkan manfaatnya agar orang-orang waktu itu teralihkan perhatiannya pada Nabi Muhammad dan di mana beliau menyampaikan di tengah pasar. Bahkan sampai generasi para sahabat pun ya demikian. Karena disitulah paling banyak orang berkumpul. Walaupun di saat yang sama jamaah mondar-mandirnya atau warawirinya Nabi kita Muhammad SAW di pasar itu bagi orang-orang waktu itu, apalagi jet setnya orang-orang Quraisy, itu sebuah aib. Ya, itu sebuah aib. Ma hadzal rasul yamshi fil aswaq. Rasul apaan ini kok kemudian dia keluar masuk pasar? Padahal mereka tahu Nabi dan Rasul sebelumnya pun ya mereka juga keluar masuk pasar. Apa bedanya sama Muhammad SAW? Ingin cari alasan aja supaya bisa menolak Nabi kita Muhammad. Padahal alasan yang mereka buat harusnya kalau misalnya dia betul-betul Rasul, ya raja kek, orang mulia kek, terhormat kek, ngapain ke pasar kayak gini? Semua juga ke pasar. Ya kalau bisa yang jadi Nabi dan Rasul malaikat lah. Sebelumnya kan juga manusia. Kamu tahu sebelum beliau juga semua manusia. Apa bedanya sama Muhammad? Karena ingin nolak aja. Cari alasan. Ya kalau manusia juga ya dibarengi gitu ya. Ada Rasulnya dari malaikat. Dia menyampaikan menjadi penerjemah malaikat. Enggak. Karena yang diutus kepadanya adalah manusia. Maka Rasulnya manusia. Alasan demi alasan. Demi untuk menolak Muhammad. Rasul kita yang mulia. Kemudian. Wah, kayaknya di ayat ini aja selesai nih. Fadzakir ya Muhammad an-nasa bima ursilta bihi ilaihim. Maka ingatkanlah hai Muhammad. Siapa? Manusia.
tentunya juga jinnya. Apa yang diperingatkan? Apa yang Nabi Muhammad peringatkan? Bima ursil tabihi ilaihim. Dengan segala sesuatu yang kamu diutus dengannya. Risalah maksudnya. Al-Quranul Karim. Berikan mereka peringatan dengan Al-Quranul Karim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innama 'alaikal balagh, maka sesungguhnya atasmu adalah menyampaikan. Artinya tugasmu hanya menyampaikan. Sampaikan aja. Walaupun tentunya awal-awal dakwah beliau, penolakannya kan ngeri-ngeri ya. Di Mekkahnya ditolak, sampai kemudian harus ke Taif. Di Taif juga ditolak. Penolakan demi penolakan yang Nabi Muhammad SAW terima. Dan tentunya menjadi bahan renungan untuk semua kita ya. Ketika sangat mungkin dakwah kita tertolak, maka bandingkan penolakan yang Anda terima dengan yang Nabi Muhammad kala itu alami, nggak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Nabi Muhammad gangguannya sampai level fisik penolakannya. Karena waktu itu ketika ada Abu Talib, ketika ada Khadijah, ketika ada beberapa para penopang dakwah beliau, mereka semua meninggal. Kala itu orang Quraisy sudah berani ganggu fisik, bahkan kemudian merencanakan makar untuk membunuh. Kenapa? Penopangnya sudah nggak ada. Sampai disebutkan bagaimana beliau ditibankan kepada beliau isi perut sapi atau onta atau kambing waktu itu, plus juga dengan kotorannya gitu. Ketika Nabi Muhammad SAW dihinakan Sallallahu Alaihi Wasallam, kita jauh, nggak ada seujung kukunya yang dihadapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbaik sangka bahwasanya nanti dakwahnya di Taif diterima, dan luar biasa ya, perjalanan 2 hari 2 malam itu jauh. Sekarang cuma 1 jam ke Taif dari Mekah, tapi waktu itu 2 hari 2 malam. Sampai di sana ditolak juga, dilempari batu, bukan lagi kotoran, dilempari batu. Berhentikah beliau berdakwah? No. Kenapa? Karena Allah selalu berikan tasliyah. Allah selalu berikan beliau refreshing, bahwasanya kamu bukan yang pertama Muhammad. Sebelum kamu Nabi dan Rasul kayak gini juga. Makanya beliau bersabar, lanjut. Apalagi dakwah ini hanya dibenci misalnya di media sosial, dinyinyirin di media sosial, yang nyinyir pun terkadang pakai fake akun. Maka itu jauh lebih ringan, santai, sampaikan aja udah, nggak usah diurusin. Ya. Untuk para dai, untuk semua kita yang berdakwah. Fa innama 'alaikal balagh, maka sesungguhnya hanyalah atasmu itu Muhammad menyampaikan penyampaian dengan jelas, itu tugas kamu. Wa 'alainal hisab, dan atas kami kata Allah Subhanahu wa taala hisab, perhitungan. Kami yang hitung. Mereka yang menerima dakwahmu dan mengamalkan yang kamu sampaikan, kami hitung. Mereka yang menolak dakwahmu, kemudian mereka tidak, apalagi beramal, dari pertama sudah menolak kok, kami hitung semua. Santai aja, yang penting tugas semuanya menyampaikan. Walihadza qala, oleh karena itu kata Imam Katsir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lasta 'alaihim bimusaitir. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid, berkata Ibnu Abbas, ahli tafsir dari kalangan para sahabat, Ibnu Abbas, wa Mujahid, ahli tafsir dari kalangan tabi'in, wa ghairihima, dan selain keduanya, lasta 'alaihim bijabbar. Kamu tidak memiliki kuasa. Kalau betul-betul pakai pemaknaan secara harfiah, jabbar itu memaksa. Kamu nggak bisa paksa mereka. Tapi kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu maha berkuasa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan itu. Anda menyampaikan dengan semua metode dakwah lengkap pun, ilmunya tepat gitu ya, pendalilannya tepat, waktunya tepat, kemudian diksinya tepat, lembut juga,
kita nggak bisa paksa orang terima. Jika tugas Nabi Muhammad hanya menyampaikan, ya berarti kita juga seperti itu. Jadi tidak perlu memaksakan, yang penting sampaikan saja. Kita tidak punya kuasa atas hati orang yang kita sampaikan kepadanya dakwah. Sekalipun dia adalah pasangan, sekalipun dia adalah anak, orang tua, saudara, gak punya kita. Tapi karena mereka orang-orang terdekat kita, ya terkadang kita ulang-ulang. Padahal satu kali saja Anda menyampaikan dan mereka faham, Anda udah berlalu, udah selesai kok. Tapi kan ini bapak ibu kita, ini saudara kita, ini pasangan kita, ini anak kita. Wah, masa sekali aja, coba lagi lah. Karena bisa jadi mungkin di kali yang kesekian, ini Allah menyapa mereka dengan hidayah taufiknya. Jadi jangan berputus asa. Kayak 1 bulan yang lalu kalau tidak salah, ada seorang jamaah menelpon akhwat dan menangis. Ada apa ini bu? Tanya dia menceritakan bagaimana adiknya murtad. Wah, pantas. Tapi dia merasa dia dan saudara-saudara yang lain itu sudah memberikan semuanya, segalanya. Maka ini yang saya diantara yang saya sampaikan. Tugas Anda hanya menyampaikan, bu. Nabi Muhammad tidak bisa Islam karena Abu Thalib. Memangnya pian siapa bu dibandingkan yakni Nabi Muhammad? Enggak ada apa-apanya kita bu. Lalu kayak Pak Ustaz, doa lah, masih hidup kan dia, doa. Karena untuk menyerunya kembali sudah. Saya takutnya memang ini bukan takut ya, ini memang misi sebagian non Muslim. Kita sebutkan saya Kristen untuk yakni memacari muslimah dan menikahinya. Ini misi memang. Waduh, kalau sudah atas nama cinta, waduh, repot. Kayak Pak Ustaz, doa bu, dia kan masih hidup. Pengen sudah mendakwahi kembali, sudah. Pengen terangkan tentang keutamaan Islam, sudah. Pengen terangkan tentang janji Allah untuk seorang muslim berakhir ke surga Allah, sudah. Sudah selesai bu. Sisanya banyak doa. Apalagi pian lagi safar misalnya, doakan. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk merubah hati seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, sepertinya sampai di sini dulu ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain, tapi dengan tafsir masih ayat ini ya. Kayaknya ada 3 ayat sisanya yang belum kita baca tafsirnya dari Imam Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab. Di antara makna umumnya untuk ayat ini jelas untuk kita bahwasanya yakni di antara tugas Nabi dan Rasul al-balaghul mubin, menyampaikan agama ini dengan jelas. Itulah juga tugas kita sebagai seorang muslim, sampaikan dengan jelas sampai orang itu faham. Sebagian ulama berpendapat sampaikan saja. Mereka nggak faham pun nggak ada masalah. Tapi ulun tidak ikut pendapat itu. Sampaikan tapi sampai orang itu faham. Faham? Kita udah selesai tugas kita. Bisa berpindah ke lain. Bini nolak, bisa pindah ke mungkin anak ya. Mungkin pikiran pian bini yang lainnya. Itu saya ingin katakan sebenarnya. Tolak oleh istri, ya mungkin ada dakwah kepada ya seperti itulah. Ya tidak perlu kemudian berkecil hati. Tapi karena dia istri ya, sangat mungkin kemudian jalan surga kita lewat dia ya, maka mungkin di momen yang lain yakni dakwahi kembali. Wallahu a'lam bishawab. Anak juga demikian, orang tua juga demikian. Ini yang bisa sampaikan jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf mohon maaf karena sudah hampir 2 jam ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga pengajian kita, ilmu yang kita dapatkan berkah. Artinya kita bisa mengamalkan ilmu yang kita telah pelajari. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya mungkin yang nonton live ya. Logo ana di sini apa di sini? Di sini. Pemirsa mungkin lihat logo saya ya. Logo saya sekarang bendera Palestina, mantap. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali doa dan tentunya berbagi dari rezeki yang kita miliki.
berkaitan dengan politiknya puluhan tahun gitu-gitu aja. Wallah alam bisawab. Ada yang bertanya ke ulun, Ustaz, boleh nggak kita pergi berjihad ke sana? Boleh, boleh. Satu, izin Pak Jokowi. Dapat. Dua, izin orang tua. Tapi kalau Anda pergi begitu saja, Anda mati konyol. Saya sebutkan itu. Tahu nggak Anda kalau pengen ke sana itu caranya dari perbatasan pasti. Kalau nggak dari Mesir masuk ke Rafah langsung dekat sama Gaza, atau kemudian dari Jordania. Yang menjaga semua thugur, yang menjaga semua perbatasannya, ya mereka. Anda belum lagi sampai ke Gaza, Anda sudah mati konyol di perbatasan. Kecuali Anda ke sana pakai gantole juga. Mulai Indonesia niatnya ke sana Bang, tuh tersasar ke Zimbabwe. Mengikuti arah angin. Enggak gampangan jemaah kalau kita mengatakan jihad harus di bawah bendera pemimpin. Pak Jokowi wajibkan, daftar kita. Pian duluan tentunya, ulun belakangan. Ya, pian yang lebih muda gitu, yang lebih sehat. Bisi keluhan jantung, aduh, disuruh membawa misil sedikit loh, ya, maksudnya ambilakan tuh nabo, mau jihad kapan ini cara, maka jo, ya seperti itulah ya. Aduh, padahal misalnya kelihatan gitu yang mau jatuh, kan harusnya kita bisa lari ya, tapi karena lambat, kena juga ya. Aduh, yang sehat-sehat ya, yang sehat, fisiknya bagus, yang suka nge-gym ya. Nanti kalau diumumkan Pak Jokowi, kita jihad, tak daftarin Pak, tak daftarin. Kita ikut sebagai dai lah ya. Jadi begitu pian seharian berjihad, kemudian pian kada mati, maghrib kita kajian, ya kan. Iya, ada luas bahasannya kalau sudah ingin membahas jihad. Tapi saya ingat saya pernah bahas di Masjid Imam Syafi'i, al-jihad fil Islam, beberapa pengajian. Artinya jangan sampai mati konyol, betul-betul dengan persiapan, satu di bawah liwa, yakni pemerintah, dan betul-betul untuk membela negeri sebenarnya. Dan ini negeri bukan negeri kita sebenarnya, tapi kita ingin bantu. Yang kedua, betul-betul izin orang tua. Seorang sahabat izin pada Nabi Muhammad, wahai Rasul, saya ingin ikut berjihad bersama. Kata Nabi Muhammad, ahayyun walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Masih. Fafi'ima fajahid, maka berjihadlah kamu dengan baktimu kepada mereka berdua. Tapi mereka mengizinkan, ayo kalau mereka mengizinkan. Mungkin sebagian orang tua yang mengizinkan, silahkan. Tapi mungkin sebagian yang lain, Anda satu-satunya anak yang kemudian bisa ngurus mereka. Kemudian Anda tinggal, selesai 2-3 hari meninggal mereka. Apalagi sudah level misalnya harus ada yang memandikan, ada yang ganti popok, udah tua renta. Mak, ulun umpat jihadlah. Iya kanak, iya mak. Ayo, ayo. Mengizinkan tapi beliau berat ya. Kau aja kah ikam tu nak kau mai, pina gendut bang ikam ni. Aduh, luas bahasannya, enggak gampangan ya. Anda kalau pergi begitu saja Anda mati konyol. Ya, karena perbatasan itu adalah mereka yang jaga. Wallahu a'lam. Walaupun tempatnya jauh sebenarnya jamaah. Yang paling dekat kalau pengen berjihad ya masuknya lewat Mesir. Lewat Rafah masuk ke Gaza langsung. Tepi barat, dia bagian barat. Tapi kalau lewat Jordan itu akan ke timur, ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa kan nggak ada bahasan kan? Karena jauh. Bahkan yang terakhir ini kan kalau lihat ada Ustadz Al-Fadil, Ustadz Kang Aswad, Yulian Purnama, beliau kan lagi umroh plus Palestina. Karena sudah paketnya, ya harus pergi. Tapi kan sampai ke sana. Karena tempatnya sangat jauh. Kita berbicara satu negeri. Pian di sini nih. Kajian di sini saja dengan kajian di Mubak kan jauh sekali. Atau oke, ini di kabupaten. Misalnya di Masjid Imam Syafi'i ujungnya Banjar Selatan dengan kemudian kajian di Mubak ujungnya Banjar Utara misalnya. Bahkan sudah masuk Barito Kuala. Jauh. Jauh. Ini apalagi jauh sekali sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bahasannya luas tentunya. Tidak gampangan untuk kemudian mengatakan jihad, tapi kita berjihad dengan harta kita,
Insyaallah semua masjid alhamdulillah bekerja sama, masjid kita semuanya bekerja sama untuk menyalurkannya, dan terakhir kalau nggak salah tanggal 10 sisihkan sebagian yang kita miliki, itu yang bisa kita lakukan. Dan insyaallah dengan yayasan yang terpercaya, ini organisasi peduli muslim, mereka insyaallah punya link langsung untuk memberikan sumbangan kita tersebut. Walaupun tentunya yang dari Mesir pun disebutkan susah untuk masuk, karena mereka sasar sekarang ya mobil-mobil penonton di TV One Yakin. Ini yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Saya dan khilaful maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.